Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Bab tsani fadhailus siyam. Fadlus siyam fid dunya al-faridatul ula min asbabit taqwa kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa tsaniyah husul ajrin kabir. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsani Abdullah bin Muhammad haddatsana Hisham akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Ibnu Syihab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali ibni adam lahu illa shauma wa ana ajzi bihi wa la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk muttafaqun alaih. Dan di riwayat Abi Umamah yang kita baca sekarang, fa innahu la idla lahu. Di riwayat fa innahu la mizla lahu. Tidak ada perbandingan dan permisalan dari pahala puasa. Maka ini wajah pendalilan dari hadis ini, dan hadis ini tadi telah kita takhrij, hadis yang sahih. Maka dengan ini selesai dari bab yang kedua. Maka bab yang kedua, keutamaan puasa di dunia apa? Husulu ajrin kabir, mempunyai pahala yang sangat besar. Dan yang pertama apa? Min asbabi taqwa, dari ayat Al-Qur'an, kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dua bab selesai tentang keutamaan berpuasa di dunia. Dan bab yang ketiga ataupun keutamaan yang ketiga dari bab yang kedua, keutamaan berpuasa, ats-tsalitsatu asyamu sababul farh fi dunya qabla al-akhirah. Maka dari keutamaan yang ketiga, setelah selesai penulis dari keutamaan yang kedua, masuk kepada keutamaan yang ketiga, bahwa asyam, dari keutamaan puasa di dunia, sababul farh fi dunya qabla al-akhirah, penyebab dari kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Maka di dunia orang-orang yang berpuasa senang, ya apa tidak? Di saat menjelang adzan, maka senang karena dia akan berbuka. Maka ini yang diinginkan dengan keutamaan. Tidak ada orang yang paling bahagia dan paling senang kecuali orang yang berpuasa di saat mendekati maghrib. Adapun manusia yang lain, seperti kita yang misalnya muslim melaksanakan sholat namun kebetulan tidak puasa sunnah misalnya, maka biasa, oh sekarang mau maghrib, mandi, persiapan untuk sholat dan sebagainya. Adapun bagi mereka yang berpuasa seperti di hari ini, hari Senin, maka mereka senang di saat menjelang adzan. Senang karena dia akan menyelesaikan ibadah yang selama 1 hari penuh, menahan lapar, haus, dan berpaitus kepada istrinya. Maka dia menahan itu semua karena Allah, dan dia senang di saat berbuka karena Allah telah memberikan kebebasan untuk makan dan minum dan mengejawantahkan kepada istrinya dari kerinduannya, dan itu semua diberikan oleh Allah waktu maghrib. Maka bahagia orang ini. Kenapa bahagia? Karena dia telah menyelesaikan ibadah dan dia mengharap pahala yang besar. Dan bahkan Allah di dalam hadis yang telah kita lewati tadi menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu hanya untukku, pahalanya di sampingku lebih besar dari yang lainnya. Dan di Musnad Imam Ahmad tadi an Abi Umamah, alaika bisyam fa innahu la illa lahu, maka bagi kamu untuk berpuasa karena berpuasa itu tidak ada tandingannya. Maka inilah dari keutamaan yang ketiga di dunia.
Maka antum dapati orang-orang yang sedang berbuka, mereka sangat senang karena mendapatkan pahala dan telah dihalalkan kembali dari menahan hawa nafsunya. Maka kita masuk kepada hadis dari keutamaan yang ketiga. Ada sanadnya enggak? Antum? Makanya lupa, nanti kan direvisi. Nanti akan kita tambah lagi, ini matanya masih kurang. Dan ditambah dan nanti diberikan apa yang terlewat. Maka kita berikan sanad, karena di nuskah kami ada sanadnya. Di saat menukil diberikan kepada antum di PDF, lupa, tidak tertulis sanadnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berarti dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yaqulullahu jalla wa ala as-sawmu li wa ana ajzibih yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli wa sawmu junnah wa lisaimi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu wa la khulufu fami saimi atyabu indallah min rihil miski. Hadis ini adalah hadis yang sempurna dari hadis Abi Hurairah. Dan seperti biasa Imam Al-Bukhari akan mengulang-ulang hadis ini sesuai apa yang diinginkan di dalam babnya. Dan begitu pun penulis kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam akan mengulang-ulang hadis ini sesuai dengan bab yang diinginkan. Maka hadis ini di bab yang lalu telah kita sebutkan apa lafaz yang diinginkan? As-sawmu li wa ana ajzibih. Na'am ula, di hadis yang antum hafal tadi. Sekarang diulangi lagi oleh penulis di sini. Maka menunjukkan bahwa penulis mengambil makna dan lafaz dari lafaz yang lain. Maka di sini menunjukkan bahwa penulis memahami juga ilmu fiqh. Dan itulah seperti yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengulang-ulang satu hadis di dalam abwab katsirah fi Jami' as-Sahih. Kadang-kadang masuk kepada bab jihad, kadang-kadang masuk kepada bab iman, masuk kepada kitab tauhid dan yang lainnya. Tergantung kefakihan dari penulis. Dan di sini penulis kitab Al-Akhbar As-Sahihah akan mengulang hadis seperti ini dalam berbagai bab. Seperti untuk bocoran di bab yang akan datang, bocoran. Nanti akan disebutkan dari keutamaan berpuasa Ramadan, mulutnya harum. Mana pendalilannya? Hadis yang di bawah. La hulufu fami saimi atyabu indallah min rihil miski. Maka masih dari hadis Abi Hurairah juga. Maka hadis Abi Hurairah di sini akan terulang juga, misalnya keutamaan berpuasa adalah tameng dari kemaksiatan. Orang yang berpuasa akan menjauhi maksiat. Karena apa? Karena dia berlapar-lapar dan berhaus-haus, kemudian masih bermaksiat. Apa faidahnya? Maka di sini akan beristidlal penulis dengan hadis ini pula. Tapi lafaz yang mana? As-sawmu junnatun. Akan beristidlal dengan lafaz ini. As-sawmu junnatun. Maknanya puasa itu tameng dari kemaksiatan. Maka jika puasa itu dalam keadaan lemah, letih, menahan lapar dan haus, masih bermaksiat, maka
alangkah sayangnya laparnya dan hausnya. Maka di dalam hadis ini yang sama seperti hadis yang sebelumnya tentang pembahasan puasa adalah ibadah yang mempunyai pahala yang sangat besar, beristidlal dengan hadis Abi Hurairah, penulis di bab atau di keutamaan puasa, di keutamaan yang kedua mendapatkan pahala yang besar. Maka di bab yang ketiga pun asyam sababul farah fi dunya qabla al-akhirah, beristidlal sama dengan hadis Abi Hurairah. Namun bedanya adalah lafadznya. Maka begitulah amalan dari para muhaditsin di saat menulis kitab, dia akan mengembalikan hadisnya kepada hadis-hadis yang telah lampau jika memang ada wajah pendalilan di dalam hadis-hadis yang telah lampau tersebut. Maka begitupun di sini penulis di bab atau di keutamaan yang ketiga, bahwa orang yang berpuasa sangat bahagia di dunia di saat waktu berbuka, sama beristidlal dengan hadis ini. Namun lafadznya walisaimi farhatan, ini saja poin pendalilannya, bahwa bagi orang yang berpuasa itu dua kenikmatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu. Kenikmatan, kebahagiaan di saat dia berbuka, masuk waktu halal untuk berbuka, dan kedua akan bahagia di saat bertemu Allah di surga. Maka inilah dari wajah pendalilan. Adapun di sini penulis menukil dari Al-Imam Al-Bukhari dari jalan yang lain. Untuk apa? Ya untuk bervariasi saja. Adapun di jalan yang pertama pun pada hakikatnya sama, karena yang penting lafadznya sama. Maka di dalam matan yang sebelumnya dari Abdullah bin Muhammad, dari Hisham, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnul Musayyib, dari Abi Hurairah, maka di sini penulis mendatangkan hadis yang maknanya hampir sama, dan di sini lebih panjang karena memang ini adalah asal dari hadis Abi Hurairah, yang mana Imam Al-Bukhari kadang-kadang memotongnya untuk wajah pendalilan. Sehingga seperti di pembahasan yang lalu di hadis fa inna shaumu li wa ana ajzibih, tidak disebutkan lisaimi farhatan, karena wajah pendalilannya memang Imam Al-Bukhari tidak ingin menyebabkan panjang, sehingga dihapus beberapa lafaz dan dimasukkan lafaz yang dia inginkan. Maka di sini penulis memasukkan lafaz hadis Abi Hurairah yang lengkap dan masuk padanya walisaimi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu. Bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan, bahagia di saat berbuka dan bahagia di saat melihat Allah Jalla wa Ala. Maka kita kembali kepada sanad, dan sanadnya ma'ruf, tidak akan dibahas panjang lebar untuk menghemat waktu juga. Haddatsana Abu Nu'aim, siapa? Fadl Ibnu Dukain, imam muhaddis dari gurunya Imam Al-Bukhari. Abu Nu'aim Fadl Ibnu Dukain, dia seorang muhaddis yang sangat ditakuti bahkan oleh murid-muridnya yang agung seperti Yahya Ibnu Ma'in dan juga Ahmad Ibnu Hanbal. Maka telah diceritakan bahwa Ahmad Ibnu Hanbal dan Yahya Ibnu Ma'in datang kepadanya dan dia digelari Fadl Ibnu Dukain. Maka dia meriwayatkan di tempat, dia meriwayatkan di antaranya adalah di dukan yang sogir, di toko yang kecil milik